Berikut adalah tadabbur mendalam mengenai makna hakikat QS Al-An'am ayat 121 dengan pendekatan tasawuf, tazkiyatun nafs, dan ma'rifatullah. Ditinjau dari perspektif ajaran Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, QS Al-An'am ayat 121, teks dan konteks dasar. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Secara syariat fikih, ayat ini melarang memakan bangkai atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, syirik. Namun, dalam tasawuf isyari, makanan bukan sekadar apa yang masuk ke perut, melainkan apa yang dimakan, diserap oleh hati dan ruh. 1. Hakikat makanan dalam perspektif Ma'rifatullah. Dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah, hati seorang salik penempuh jalan spiritual tidak boleh memakan, mengonsumsi, atau bergantung pada segala sesuatu yang tidak ada nama Allah, zikrullah, atau kesadaran akan Allah di dalamnya. Makna, jangan memakan. Janganlah engkau memasukkan ke dalam hatimu segala bentuk keinginan, ketergantungan pada sebab akibat kausalitas, atau cinta duniawi yang terputus dari pandangan kepada Allah. Makna tidak disebut nama Allah. Segala aktivitas, rezeki, jabatan, atau ilmu yang di dalamnya, engkau lupa bahwa Allah sang pemberi dan sang penggerak. Jika engkau mengambil sesuatu tanpa melihat wajah Allah di balik sesuatu itu, maka itu adalah bangkai bagi hatimu. Inti ma'rifatullah di sini. Seorang arif yang mengenal Allah, memandang alam semesta ini, fana, rusak, atau mati, kecuali jika disinari oleh cahaya Allah. Mengambil dunia tanpa mengingat Allah sama dengan memakan bangkai yang mematikan hati. Pendekatan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah sering menekankan tentang memandang al-musabib, penyebab, atau Allah, bukan alas sebab-sebab, atau dunia. Hati yang mati versus hati yang hidup. Syekh Ibnu Athaillah berkata, alam semesta ini seluruhnya adalah kegelapan, dan yang meneranginya hanyalah karena adanya penampakan al-haq Allah. Di dalamnya, mengaitkan dengan Al-An'am 121. Sesuatu yang tidak disebut nama Allah adalah kegelapan. Jika hati memakan kegelapan ini mencintai dunia karena dunianya, bukan karena Allah, maka hati akan mengalami fisk, kefasikan, atau penyimpangan secara batin. Ma'rifatullahnya adalah menyadari bahwa rezeki bukan dari pekerjaan, kesembuhan bukan dari obat, melainkan semua itu adalah tajali, manifestasi nama Allah, Ar-Razak, As-Safi. Jangan makan obatnya, tapi makanlah rasa butuhmu kepada Allah lewat obat itu. Bahaya gaflah, kelalaian. Ayat ini menyebutkan, sesungguhnya itu adalah kefasikan. Bagi Syekh Ibnu Athaillah, dosa terbesar bagi ahli makrifat bukanlah dosa fisik semata, melainkan gaflah, lupa kepada Allah walau sesaat. Lanjutan tadabbur mendalam mengenai makna hakikat QS Al-An'am ayat 121 dengan pendekatan tasawuf, tazkiyatun nafs, dan ma'rifatullah. Ditinjau dari perspektif ajaran Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, QS Al-An'am ayat 121, teks dan konteks dasar. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Makna, ketika Anda menikmati nikmat makan, minum, pujian tetapi lupa menyebut nama Allah, tidak ada kesadaran syuhud di hati, maka saat itulah nafsu Anda sedang memakan bangkai kelalaian. Implementasi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bagaimana menerapkan ayat ini untuk membersihkan jiwa? Sesuai jalur Syekh Ibnu Athaillah, iskat, at-tadbir, gugurkan pengaturan diri sendiri. Jangan memakan rencana-rencanamu sendiri yang tidak disandarkan pada kehendak Allah. Jiwa yang kotor merasa ia yang mengatur hidupnya. Jiwa yang suci ma'rifat menyadari
ia hanya hamba yang menjalankan apa yang sudah disembelih, ditetapkan oleh Allah, menjaga asupan hati murakabah. Setiap lintasan pikiran khatir yang masuk adalah makanan. Jika lintasan itu mengajak pada dunia atau ria, itu adalah daging haram, tak disebut nama Allah. Tolaklah. Jika lintasan itu mengajak pada dizikir atau tawakal, itu adalah daging halal. Terimalah. Dizikir sebagai penyembelihan nafsu. Hewan menjadi halal jika disembelih dengan nama Allah. Begitu pula nafsu amarah dan syahwat. Ia menjadi tenang nafsu mutmainah jika disembelih dengan pedang zikrullah. Tanpa dizikir, nafsu adalah binatang liar buas. Dengan dizikir, nafsu menjadi kendaraan yang patuh menuju Allah. Kesimpulan. Marifatullah dalam Al-An'am 121. Menurut jalan spiritual Syekh Ibnu Athaillah, QS Al-An'am ayat 121, bukan sekadar larangan kuliner. Ini adalah peringatan keras bagi para penempuh jalan Allah. Jangan biarkan sepotong pun dari dunia ini masuk ke dalam relung hatimu, kecuali engkau telah menyaksikannya sebagai karunia Allah, melihat keagungan Allah di dalamnya, dan menyertainya dengan dizikir. Jika tidak, engkau sedang meracuni ruhanimu dengan kelalaian gaflah, dan itu adalah jalan menuju matinya hati. Hakikatnya adalah transisi dari memandang wujud benda menuju memandang wujud Allah yang mengadakan benda tersebut. Berikut adalah tadabbur mendalam mengenai makna hakikat. QS Al-An'am ayat 122 dengan pendekatan tasawuf, tazkiyatun nafs, dan marifatullah, ditinjau dari perspektif ajaran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis Al-Hikam. QS Al-An'am ayat 122, teks dan esensi. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengga-tengga masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Dalam perspektif tasawuf, ayat ini adalah peta perjalanan seorang hamba dari kegelapan kelalaian gaflah menuju cahaya kesadaran makrifat. 1. Hakikat mati dan hidup al-maut wa al-Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam sering menegaskan bahwa hidup yang sejati bukanlah berdenyutnya jantung, melainkan hidupnya hati bersama Allah. Makna orang yang mati mayitan. Dalam pandangan tazkiyatun nafs, mati di sini adalah matinya hati karena gaflah, lalai, dan syahwat. Hati yang mati adalah hati yang tertutup oleh dinding alam, hijab makhluk, sehingga ia tidak bisa melihat Sang Pencipta. Ia terjebak dalam hukum sabab akibat tanpa melihat tangan Allah yang menggerakkannya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, bagaimana hati akan bersinar sementara gambar-gambar duniawi tercermin dalam cermin hatinya? Makna kami hidupkan fa'ahya, Allah menghidupkan hati tersebut dengan nurul iman dan ma'rif. Hati menjadi hidup ketika ia bangun dari tidur kelalaian yakjoh. Proses menghidupkan ini seringkali melalui warid, datangnya cahaya ilahi secara tiba-tiba yang Allah berikan kepada hati seorang hamba, sehingga ia tersentak sadar akan kehinaan dunia dan keagungan akhirat. Hakikat cahaya an-nur dalam Ma'rif bagian ayat waja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya, adalah inti dari ajaran Ibnu Athaillah. Cahaya di sini adalah nurul basyirah, cahaya mata hati. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan fungsi cahaya ini. Cahaya itu adalah tentara hati, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Fungsi cahaya bagi penempuh jalan salik. Tanpa cahaya ini, seorang hamba tidak bisa membedakan mana bisikan malaikat ilham dan mana bisikan setan waswas. Dengan nur ini, seorang arif melihat segala sesuatu sebagaimana hakikat aslinya fana, bukan sebagaimana tampak luarnya indah, tapi menipu, menyingkap hakikat. Cahaya ini membuat seorang hamba melihat bahwa ujian adalah karunia, larangan adalah perlindungan, dan ketiadaan pemberian adalah pemberian itu sendiri. Inilah puncak makrifat, memandang perbuatan Allah dengan kacamata ridho.
Lanjutan tadabbur mendalam mengenai makna hakikat QS Al-An'am ayat 122 dengan pendekatan tasawuf, tazkiyatun nafs, dan marif ditinjau dari perspektif ajaran Syekh Ibnu Athaillah Az-Zakandari, penulis Al-Hikam. QS Al-An'am ayat 122. Esensi, Sri, berjalan di tengah manusia, yamshi bihi finnas. Frasa, berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia, sangat relevan dengan prinsip tarekat Syadziliyah yang dianut Syekh Ibnu Athaillah. Ini mengajarkan keseimbangan antara uzlah pengasingan hati dan haltah pergaulan fisik. Uzlah syuriah, pengasingan rasa. Seorang arif billah yang mengenal Allah secara fisik berada di pasar, di kantor, atau di sawah bersama manusia. Namun, hatinya memegang obor cahaya yang membuatnya tidak terpengaruh oleh kegelapan pasar atau dunia tersebut. Konsep sadar kembali. Setelah seorang hamba fana lebur dalam zikir, ia harus kembali sadar bako untuk memberi manfaat kepada manusia. Ia menjadi seperti lentera. Ia tidak lari dari dunia, tapi ia mewarnai dunia dengan cahaya Allah yang ada di hatinya. Syekh Ibnu Athaillah menasihati, janganlah engkau menuntut keluar dari sebab pekerjaan duniawi. Jika Allah menempatkanmu di sana, tapi mintalah agar Allah memberimu kemampuan menjalaninya tanpa melupakannya. 4. Perbandingan dengan kegelapan zulumat. Ayat ini membandingkan orang beriman dengan orang yang berada dalam gelap gulita yang tidak dapat keluar. Menurut Ibnu Athaillah, kegelapan terbesar adalah terhijab dari memandang Allah. Orang yang dalam kegelapan mengira kebahagiaan ada pada harta. Padahal, harta hanyalah bayangan. Orang yang dalam kegelapan mengira ia bisa mengatur nasibnya sendiri, at-tadbir. Padahal, Allah lah al-mudabir. Ketidakmampuan untuk keluar dari kegelapan ini disebabkan karena mereka mencintai kulit dunia dan melupakan isi Allah. 5. Kesimpulan implementasi tazkiyatun nafs. Berdasarkan ayat ini dan ajaran Syekh Ibnu Athaillah, langkah penyucian jiwa adalah menyadari kematian hati. Akuilah bahwa saat kita marah, dengki, atau terlalu cemas akan rezeki, saat itu hati kita sedang mati atau redup. Meminta hayah kehidupan, berdoalah, memohon warid cahaya melalui dizikir dan tafakur. Hidupkan hati dengan menyebut nama yang maha hidup. Ya Hayu, Ya Qayyum, menjaga cahaya di keramaian. Latihlah diri untuk tetap ingat Allah muraqabah. Saat sedang sibuk bekerja atau berbicara dengan manusia, jadikan interaksi sosial sebagai ladang amal, bukan tempat kelalaian. Inti Marifatullah QS Al-An'am 122. Seorang mukmin arif adalah mayat yang hidup kembali. Ia telah mematikan hawa nafsunya, lalu Allah menghidupkan ruhaninya dengan cahayanya, sehingga ia berjalan di muka bumi sebagai cermin tajali Allah fisiknya bersama makhluk, namun hatinya senantiasa bersama Al-Khaliq,